kali ini saya akan memaparkan tentang satu topik yang cukup menarik, yaitu jejak-jejak peradaban Sundalandia. Di sini saya akan membahas mengenai jejak-jejak apa saja yang masih bisa kita lihat sampai saat ini tentang peradaban Sundalandia sebagai tempat ya di mana peradaban itu berawal. Sebelumnya akan saya sampaikan paparan sebelumnya. Ya. Sebelum ini saya telah beberapa kali menyampaikan paparan secara singkat saja. Nah, ini adalah tentang migrasi manusia semenjak pertama secara ilmiah ya ini ya dari Afrika. Kemudian salah satu pergerakan manusia itu adalah ke arah timur. Sampailah ke Sundalandia ini kira-kira 80.000 tahun yang lalu. Kemudian setelah itu lanjut ke Sahulandia atau sekarang adalah Australia sekitar 60 sampai 50.000 tahun yang lalu. Kemudian ada beberapa gelombang lagi, salah satunya adalah kira-kira 20.000 tahun yang lalu. Nah, disinilah manusia itu menemukan tempat yang terbaik untuk hidup karena di sini banyak semua kebutuhan hidup tersedia, makanan tersedia, ada banyak tumbuhan, binatang, ya, juga air laut dan pegunungan untuk mineral, dan juga beriklim tropis sehingga matahari cukup banyak. Namun ya pada 11.600 tahun yang lalu itu terjadi migrasi massal ya, keluar dari Sundalandia karena adanya bencana. Bencana apa saja ya itu yang kira-kira adalah antara lain gempa bumi, tsunami, letusan gunung api dan sebagainya. Nah, kemudian setelah itu ada keluar masuk lagi ke Sundalandia itu ya, yang kemudian ada beberapa teori juga antara lain out of Taiwan, out of Sundaland, out of Yunan atau multiple dispersal. Jadi banyak sekali keluar masuk. Baik, ini adalah peta Sundalandia pada saat muka air laut paling rendah, yaitu sekitar 120 meter dari muka air laut saat ini. Dan kira-kira 21.000 tahun yang lalu. Ini adalah luasan Sundalandia yang paling luas. Gitu ya. Nah, di sini telah ditemukan ya, peninggalan manusia modern seperti kita ini, Homo sapiens sapiens, ya, yang sudah didating. Ya. Yang paling tua misalnya ini ada di Malaysia, Lenggong Valley di Perak, 75.000 tahun yang lalu. Ya, ini kira-kira sama dengan letusan Toba, tapi mungkin sebelumnya ini juga manusia sudah di sana. Kemudian juga yang dekat dengan Toba ini ada juga di Lidah Air di Sumatera Barat 3.000 tahun yang lalu dan sebagainya. Ini membuktikan bahwa pada waktu itu manusia sudah berada di sini dan kemudian karena kondisi alamnya yang sangat mendukung untuk hidup, maka berkembanglah peradaban manusia di tempat ini. Nah, ini mengenai bencana tadi, ini adalah suhu pasang glasial di Greenland ya. Ini salah satu indikator saja tentang suhu waktu itu di Greenland ya. Nah, saya hanya menekankan di sini ada masa yang dinamakan Dryas muda ya. Nah, di akhir Dryas muda itu tiba-tiba suhu naik ya. Tiba-tiba saja ini berarti ada sesuatu. Nah, selain ini juga dibuktikan dengan banyak bukti-bukti lain di seluruh dunia. Ini tidak akan saya sampaikan di sini karena sudah saya sampaikan di paparan saya yang lalu. Nah, ini terjadi pada 11.600 tahun yang lalu. Jadi kalau di dalam geologi itu sebagai batas dari Pleistosen dan Holosen, dan ya, kemudian kalau di dalam arkeologi itu batas antara Paleolitikum dan Neolitikum. Ini juga summary-nya bahwa terjadi penyebaran massal besar-besaran
setelah bencana Teres Muda 11.600 tahun lalu dari Sundalandia ke segala penjuru dunia. Baik, ini adalah presentasi saya yang lalu. Nah, Sundalandia ini masih melekat ke dalam memori dari setiap peradaban di dunia ini, namun dengan berbagai nama, yaitu antara lain adalah Tanah Surga, Taman Eden, Dilimun, Nippur, Nisir, Meserser, Talnejer, Tarabun, Tanah Opir, Atlantis, Kandam, Pandia, Kangdes, Tulan dan Siwan, Taprobana, maupun Aro dan Soresus, yang sekarang secara ilmiah disebut dengan Sundalandia. Baik. Dalam menelusuri jejak-jejak peradaban Sundala ini, saya menggunakan metode yang kalau saya gambarkan secara sederhana adalah seperti ini. Jadi dulu ada peradaban Sundalandia, kemudian peradaban ini diingat oleh peradaban baru yang keluar dari Sundalandia. Ya. Nah, di sana, di tempat yang baru tersebut, mengalami proses. Yang utama adalah 4 ini: lokalisasi, karakterisasi, personalisasi, metaforisasi. Nah, sehingga menjadi legenda ataupun mitos. Nah, ini terus berjalan terus-menerus, ya, berubah terus, mengalami proses terus, ya. Nah, yang sekarang ini adalah yang versi terakhirnya. Jadi masing-masing tempat itu menjadi berbeda. Tadinya hanya satu, sehingga tapi sekarang menjadi berbeda-beda di setiap tempat. Nah, untuk itu, namun ya, ada yang selalu dibawa dan tidak berubah, yaitu yang disebut dengan arketip. Ya, arketipnya itu akan sama. Nah, dalam penelusuran ini, saya mesti membalik, ya. Jadi legenda atau mitos yang ada sekarang ini, yang tercatat, ya, itu dihilangkan dulu, ya, yaitu dengan delokalisasi, dekarakterisasi, depersonalisasi, dan demetamorfisasi, sehingga ditemukanlah arketip peradaban Sundalandia ini. Nah, apa yang dimaksudnya semua? Nah, ini akan saya jelaskan di sini. Lokalisasi adalah proses menjadikan suatu legenda atau mitos bersifat lokal, yang ada di tempat-tempat tertentu, atau menerapkannya pada budaya tertentu tersebut. Jadi ini manusia akan cenderung merubah kisah atau mitos atau legenda itu pada kondisi wilayahnya masing-masing. Yang kedua adalah karakterisasi, yaitu proses penyelesaian karakter di dalam legenda atau mitos. Karakter itu tokoh ataupun nama tempat, misalnya, ya, itu juga karakter, ya. Disesuaikan terhadap perubahan manusia dan budayanya sejalan dengan perubahan zaman. Jadi setiap kali zaman berubah, maka karakternya itu akan berubah. Yang ketiga adalah personalisasi atau kadang disebut dengan customisasi, yaitu proses penyelesaian legenda atau mitos untuk mengakomodasi individu atau kelompok individu tertentu. Jadi ada tokoh yang sudah ada di sana, ya, kemudian disamakan dengan tokoh di dalam legenda tersebut. Itu yang disebut dengan personalisasi. Yang keempat adalah metaforisasi. Nah, ini perubahan yang cukup besar ini, yaitu proses melakukan legenda atau mitos sebagai metaforis. Metaforis itu adalah mengandaikan sesuatu hal dengan yang lainnya, walaupun itu berbeda, tapi diandaikan. Biasanya metaforisasi ini adalah untuk menambah semangat bagi masyarakat, ya, bahwa daerahnya itu adalah cukup unggul dibandingkan dengan lainnya. Maka diambillah suatu legenda itu dan diterapkan di sana. Nah, apakah itu yang disebut arketip atau kadang-kadang disebut prototip, walaupun ini agak beda, ya, yaitu pola atau model asli di mana semua legenda atau mitos yang sejenis adalah representasi atau salinan. Ya. Jadi representasi atau salinan itu disalin terus, ini yang tidak akan berubah walaupun disalin terus-menerus. Itu disebut dengan arketip. Nah, sekarang satu persatu akan saya bahas jejak-jejak peradaban Sundalandia.
Ya, yang pertama adalah tanah surga. Ya, ini ada di seluruh dunia ini ada banyak cerita tentang tanah surga. Di sini saya sebutkan sumbernya, karakterisasi dan lokalisasi. Sebenarnya ini adalah sumbernya, ya. Ini karakternya, ya. Artinya nama tanah surga tersebut, dan ini ada di mana itu mitos itu, ini adalah mitos ya. Ada di Akadia, Sumeria, Akadia, Mesir, ya. Di Ibrani, Iran, ya. Kemudian ada di Amerika Tengah dan juga di Eropa, dan sudah masuk juga ke dalam kitab-kitab keagamaan, Beda dan Quran. Ya. Nah, yang sumber yang di sebelah barat ini semua itu menyebutkan bahwa surga itu terletak di timur jauh. Kemudian yang di Amerika Tengah menyebutkan bahwa tanah surga itu terletak di seberang laut luas. Sedangkan pada masa Eropa abad pertengahan itu disebutkan terletak di ujung timur Asia. Dan dalam kitab-kitab ini adalah sudah menjadi eskatologi, yaitu apa namanya filosofi tentang akhir zaman. Nah, arketipnya apa? Arketip itu yang tidak berubah selama penyebaran legenda ini, ya. Yaitu memiliki tanah yang subur dan bervegetasi padat, flora dan faunanya sangat beragam, berlimpah makanan dan kesenangan, banyak air, beriklim hangat. Ya. Nah, kalau kita lihat di dunia dan juga kalau kita lihat penyebaran manusia pada waktu itu, ya inilah yang ada di Sundalandia. Ini adalah peta abad pertengahan, peta Psalter ya. Ini di sini digambarkan petanya. Utaranya adalah ke kiri dan timur berarti ke atas ya. Paradise, paradisus ya, ini adalah tanah surga. Itu ada di paling timur. Ini ada gambar Adam dan Hawa ya. Kemudian juga di sini ada Gangga, ya, India lah, sebelah timurnya India kira-kira. Ini juga peta dari Epstein ya, bahwa tanah surga itu ada di sebelah timur. Ini paling timur di peta dunia ada di paling timur. Ini juga abad ke-6 Masehi ini oleh Cosmas Indigo Prestus. Surga itu digambarkan ada di paling timur. Di sini ada India ya. Menyeberangi India itu adalah yang namanya surga. Nah, ini adalah satu studi saya tentang Taman Eden, ya, atau Garden of Eden. Ya. Memiliki arketip, ya, yaitu terdapat 4 sungai di tanah surga, yang namanya Pison, Gihon, Hiddekel, dan Prat. Kemudian terdapat 3 tempat, yaitu Havilah, dan Kus, dan Asur. Nah, ini hipotesis saya adalah tanah surga itu atau Taman Eden ini ada di Kalimantan bagian selatan. Ya. Di sini ada 4 sungai. Ya. Havilah itu adalah Kahayan, Kus itu adalah Kapuas, Hiddekel itu adalah Barito, dan Prat itu adalah negara. Kemudian Havilah ini di sekitar sini, sekarang di dekat Palangkaraya. Kemudian Kus itu kira-kira di sini sesuai dengan deskripsinya ya, dan Asur. Dan yang menarik lagi bahwa di Havilah ini menghasilkan emas, kemudian getah, perca atau jelutong atau nyatu ya, getah dari tumbuh-tumbuhan. Ini sebagai bahan permen karet kalau sekarang ya, kalau dulu untuk industri ya. Dan juga batu berharga. Kita tahu bahwa di sini memang banyak emas dan juga jelutong ini ya salah satu produk ini dan eksportir terbesar di dunia dari sini. Gitu ya. Dan batu berharga kita tahu bahwa Kalimantan Selatan itu banyak sekali batu-batu berharga. Ini teori saya. Nanti ini ada hubungannya juga dengan Atlantis, bahwa Atlantis juga lokasinya di sini. Kemudian
banjir besar dan repopulasi manusia. Sumbernya ada banyak di seluruh dunia. Juga karakterisasinya berbeda-beda, ya. Antara lain di Sumeria, ya. Di tokohnya Siusudra, ya. Di Akkadia tokohnya Atrahasis atau Utnapishtim, di Mesir tokohnya Sisuda, terus Yunani, Ibrani, juga di Islam itu ada Nuh, ya. Nah, di Romawi ada Romawi, Yunani, yaitu Deukalion, ya. Tapi ini tokoh yang sama. Di Lituania ada Manu, kemudian di kitab Beda itu ada Manu, kemudian di sekitar Tibet, Myanmar sana ya. Ada juga di Indonesia, di Batak itu ada cerita yang mirip. Kemudian juga di Dayak, namanya tokohnya Bunu, di Hawaii, kemudian di Amerika Utara, Amerika Tengah, ya. Ini semuanya ada kisah-kisah yang mirip. Nah, sedangkan arketipnya itu yang hampir dimiliki oleh seluruh kisah ini, yang antara lain adalah adanya seorang pahlawan banjir. Ini yang warna kuning ini, ya. Kemudian peringatan akan adanya banjir, pembangunan perahu sebelumnya, pembuatan bibit tanaman dan hewan, mengajak saudara dan kerabat, pelepasan burung atau hewan lain untuk mengetahui air telah surut, dan kemudian setelah banjir ini manusia dimusnahkan sebagian ya. Nah, yang sisa itu adalah terrepopulasi ya, dia tumbuh lagi dari awal kira-kira. Ya. Nah, ini penyebaran kisah yang mirip Bahtera Nuh tadi di seluruh dunia ada yang warna merah. Baik, yang berikutnya adalah Atlantis. Ini adalah legenda yang paling lengkap datanya ya. Ini sumbernya adalah yang ada sekarang hanya satu yang ditulis oleh Platon atau Plato, ya, 2 buku. Nah, arketipnya jadi dicarikan dari sini ya. Setelah dihilangkan proses-proses tadi, maka arketipnya adalah terletak sangat jauh, yaitu dari Mesir atau Yunani, di seberang samudera, memiliki iklim tropis, vegetasi padat, flora dan fauna sangat beragam, budidaya pertanian dan peternakan, atau menyerupai tanah surga. Deskripsi geografi yang terinci, nanti akan saya jelaskan, kayak mineral emas, perak, timah, zirkon, terdapat banyak gajah, terdapat tradisi pengorbanan kerbau, terdapat kelapa, padi, ya, rempah, kemudian dewa utamanya adalah Poseidon, ini sudah mengalami karakterisasi dan juga personalisasi, karakter utamanya juga Atlas, mengalami proses yang sama. Kemudian kotanya berupa cincin-cincin perairan dan benteng, tempat tinggal karakter utama, nanti akan saya jelaskan. Kotanya hancur karena tsunami dan gempa bumi pada 11.600 tahun lalu. Ini angkanya sama persis ya, dengan tadi bencana di Sundalandia tadi. Kotanya tenggelam karena kenaikan permukaan laut dan tertutup terumbu karang. Ini diantaranya, masih banyak lagi, ada ratusan. Nah, saya jelaskan lagi ini tentang proses kisah Atlantis ini. Awalnya adalah dari Mesir, karena Mesir ini memiliki catatan lengkap tentang sejarah masa lalunya, bahkan sampai puluhan ribu tahun mereka mencatat. Nah, pada 600 sebelum Masehi, seorang pendeta di Mesir ini bertemu dengan Solon, seorang Yunani. Nah, Solon ini orang Yunani itu mereka tidak memiliki data yang lengkap, tidak mencatat lah istilahnya, sehingga sejarahnya banyak yang hilang. Kemudian mereka bercerita, ya. Namun juga selama kurun waktu ini sampai ke Platon, itu yaitu 360 tahun yang lalu, itu terjadi proses lokalisasi, karakterisasi, personalisasi, dan metaforisasi jangka pendek saja, karena hanya beberapa keturunan. Kalau yang lainnya tadi udah ribuan tahun keturunan.
Sedangkan yang ini hanya jangka pendek, sehingga masih sangat jelas ceritanya itu. Namun ya, proses lokalisasi, karakterisasi, personalisasi, dan metaforisasi ini juga sangat kuat. Semua personal, semua karakter itu diganti dengan karakter lokal. Juga personalisasi. Nama dewa misalnya ya, disamakan dengan yang ada di Atlantis. Padahal sebenarnya beda. Ya. Dan juga metaforisasi untuk memperkuat anggapan bahwa orang Yunani itu adalah bangsa yang maju misalnya. Maka dilakukanlah metaforisasi. Nah, ini saya jelaskan. Ini peta dunia 11.600 tahun yang lalu. Arketipnya adalah wilayahnya lebih besar daripada gabungan Libya dan Asia Kecil. Jalan menuju pulau-pulau lain, kemudian dapat melanjutkan ke benua di seberangnya yang diliputi oleh samudera. Nah, dari tiga ini saja sudah kelihatan dari peta dunia ini hanya ada satu tempat, yaitu Sundalandia ini. Kalau kita lihat ukurannya itu lebih besar daripada gabungan Libya dan Asia Kecil ini. Kemudian juga jalan menuju ke pulau-pulau lain, yaitu antara Pulau Sulawesi, Mindanao, Nusa Tenggara, dan sebagainya. Dan dari sini dapat menuju ke benua di seberangnya yang diliputi oleh samudera, yaitu Sahulandia atau yang sekarang adalah Australia. Ini lebih jelasnya lagi arketipnya ya. Tadi sudah saya jelaskan ini. Nah, ada lagi arketipnya yaitu wilayah di sisi samudera itu terjal dan menjulang. Ini adalah pegunungan di Sumatera dan Jawa. Kemudian terdapat laut dan mulut laut. Ini hanya ada satu di sini laut dan mulut laut kalau satu digabung ya. Ini laut juga tapi ini bukan mulut laut ya, ini teluk lebih tepat dikatakan sebagai teluk. Ini adalah danau. Jadi laut dan mulutnya adalah Laut Jawa ini. Kemudian juga arketip sebuah dataran dengan ukuran tertentu disebutkan panjangnya 555 km dan lebarnya 370. Bentuknya juga persegi dan nonjong, menghadap ke selatan, mengarah ke laut, ya, yang ada di sebelah selatannya. Di sebelah utaranya itu terlindung oleh pegunungan, yaitu yang sekarang adalah pegunungan Mulur Swaner dan Meratus. Kemudian terbuka ke laut di bagian selatannya. Itu. Dan di dalamnya ada sistem saluran yang datanya juga detail. Nah, sesuai dengan deskripsinya, maka Pulau Atlantis dan kota Atlantis ada di sebelah selatan dataran, yaitu sekitar sini. Yang sekarang adalah sebuah terumbu karang yang disebut dengan Gosonggia. Ini merupakan peruntukan kota Atlantis. Dan ini adalah kotanya, memiliki arketip seperti ini. Jadi utamanya adalah memiliki cincin perairan, ada 3. Ya. Kemudian memiliki benteng, ya, ada 3 juga. Perunggu, timah, dan sirkon. Jadi lingkaran ini, garis lingkaran ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Ada 6 ya. Kemudian ada istana di tengah dan ada bukit kecil dengan kuil Poseidon. Ini gambaran kotanya. Sekarang sudah tertutup terumbu karang. Ya. Ini adalah hasil pemetaan dasar lautnya. Kemudian saya plot ukurannya, ini ada ukurannya semua, kira-kira ini 5 km. Ya. Nah, masing-masing saya plot di sini. Maka kota yang sudah tertutup terumbu karang tersebut masih kelihatan polanya, lingkaran-lingkarannya ini. Ini yang berikutnya, sebuah mitos di Tamil, yaitu yang disebut dengan Kemari Kandam dan Pandya. Ini sumbernya adalah kitab-kitab ini. Ya. Nah, lokalisasinya yaitu ini wilayah luas dibagi menjadi 49 daerah, gunungan dengan 48 puncak, dan sebagainya. Nah, saya ambil arketipnya, ya, pola dasarnya, itu berada di wilayah yang sangat luas. Terdapat pegunungan dengan banyak puncak. Kemudian terdapat 4 sungai dari Gunung Malai. Terdapat saluran untuk pengairan, terdapat tambang permata dan emas,
tenggelam sebagian karena kenaikan permukaan laut, penduduknya migrasi ke India Selatan dari arah selatan. Dan periodenya kalau dihitung itu adalah 11.000 sampai 12.000 tahun yang lalu. Nah ini jelas menjelaskan Sundalandia ini. Kan tidak ada lain ya, wilayah yang sangat luas yang kemudian tenggelam ya. Dan kalau ke India itu dari arah selatan. Gitu. Ini adalah petanya. Jadi di sini mitos tersebut adanya di sini daerah selatan. Nah, daerah yang luas satu-satunya adalah di Sundalandia. Baik, yang berikutnya adalah Kangdes. Ini adalah sebuah mitos di Iran sana. Nah, ada banyak kitabnya yang menulis ya, tentang kisah ini. Nah, arketipnya adalah kota benteng di ekstrem timur. Ini mirip dengan Atlantis ya. Di sekitar Khatulistiwa tidak ada salju, 2 musim, di luar Tiongkok, di timur India. Ini jelas Sundalandia ya. Memiliki tanah yang subur dan bervegetasi padat atau seperti tanah surga. Terdapat sederetan gunung api ya. Terdapat laut, sungai-sungainya ke arah selatan. Ini lebih spesifik ya. Ini mendekati tadi sistem saluran di Atlantis yang di Kalimantan ya. Banyak perairan mata air abadi. Sebuah kota dibangun di laut itu ya, ini juga mirip kisah Atlantis. 7 lingkaran konsentris perairan dan daratan. Nah, tadi kita hitung 6 ya, ini di sini 7. Nggak tahu satunya apalagi, mungkin di tengah ada lagi ya. Benteng berlapiskan logam dan batu mulia. Ini seperti juga bentengnya Atlantis. Menara dari emas dan perak juga menyebutkan Atlantis juga demikian emas dan perak. Nah ini Kangdes itu kisah di Iran ya. Kangdes itu diceritakan adalah daerah di Sundalandia ini. Nah, yang berikutnya adalah tanah Pun atau tanah Ophir. Ini mitos dari Mesir untuk tanah Pun dan Ibrani untuk tanah Ophir. Ya. Sumber-sumbernya adalah dari mitos Mesir dan Ibrani. Nah, arketipnya ya, ini adalah yang untuk tanah Pun ya, karena lebih lengkap. Nah, tanah Ophir sendiri mirip dengan tanah Pun. Tanah Pun itu disebut juga sebagai Tanager atau artinya adalah arti konotasinya adalah tanah dewata, tanah leluhur, tanah suci atau tanah surga. Terletak di timur jauh ke arah matahari terbit. Kediaman Dewara, yaitu Dewa Matahari. Menghasilkan dan mengekspor emas, kemenyan, getah wangi, kamper, kayu manis, kayu hitam, minyak rempah, minyak kelapa, batu obsidian, gading, kulit penyu, dan hewan liar. Dikunjungi oleh para dinasti Mesir dari abad ke-7 sampai ke-6 sebelum Masehi. Ini presentasi saya sebelum ini sudah sampaikan secara lengkap, ada banyak sekali, ada mungkin 100-an bukti bahwa tanah Pun itu adalah Sundalandia. Ini ya, contohnya, jadi tanah Pun itu adalah tanah dewata, terletak di timur ke arah matahari terbit. Kalau dilihat dari Mesir ke arah timur ya. Di sini matahari terbit dan menyeberang lautan sebenarnya. Tanah Pun itu adalah tanah disebut Tanager ya, tadi sudah saya sebutkan, tanah dewata, tanah suci, tanah luhur atau tanah surga. Nah, udah berapa kali orang Mesir itu melakukan ekspedisi ke tanah Pun dari semenjak paling tua itu yang tercatat ya, abad ke-26 sebelum Masehi. Jadi 2.600 tahun sebelum Masehi. Dan yang tercatat terakhir adalah abad ke-12, 1.200 sebelum Masehi. Nah, yang paling terkenal adalah pada abad ke-15 sebelum Masehi, yaitu ekspedisinya Hatshepsut, karena Hatshepsut ini mencatat dalam prasasti di sebelah kuil yang sangat lengkap. Ini yang berikutnya adalah tentang Niserser. Ini adalah mitos orang Mesir. Sumbernya adalah ini, Papirus Nuh dan Kitab Kematian dari Mesir. Nah, ini ada lokalisasi dan juga karakterisasi. Di sini ada salah satunya adalah Osiris atau Asar, Asari atau Aser,
dan juga Thoth. Ya. Saya langsung ke arketipnya saja. Leicester ini terletak di timur jauh dan Mesir, di wilayah bergunung api, terdapat sebuah pulau dan sebuah laut. Ya. Memiliki tanah yang subur dan bervegetasi padat, atau seperti tanah surga. Dewa utamanya adalah Ra, atau dewa matahari. Karakter utamanya adalah Osiris, atau Asar, atau Asari, atau Aser, dan Thoth. Ya. Kotanya terdapat di dalam pulau dengan 6 atau 7 lingkaran konsentris, perairan dan daratan. Ini mirip Atlantis. Tempat Osiris, yaitu karakter utamanya bertakhta. Ya. Ini mirip dengan Atlantis karena di situ kalau Atlantis adalah Atlas, ya, walaupun itu sudah dipersonalisasikan, proses personalisasi, bukan Atlas yang di Yunani maksudnya, tapi Atlas yang di Atlantis itu beda. Dan di sekitar laut tinggal Thoth, ya. Dihancurkan oleh banjir besar, kotanya tenggelam setelahnya. Nah, ini mirip kisah Atlantis. Mungkin ya, kisah Atlantis yang diceritakan ke orang Yunani tadi itu berasal dari sini. Ya. Namun ini sudah mengalami proses-proses tadi, sehingga mitosnya sendiri berbeda, namun arketipnya masih sama. Ya. Baik, berikutnya adalah Nisir. Nah, Nisir ini ada di Mesopotamia dan Mesir. Ya, sumbernya adalah ini ada 4, Gilgamesh, Kejadian Enkidu, Atrahasis, dan Kolbrin. Ada di Mesopotamia dan Mesir. Ya. Arketipnya adalah bahwa Nisir ini adalah sebuah laut dan pegunungan di timur jauh, ya, menyebutkan timur jauh, ya. Memiliki tanah yang subur dan bervegetasi padat seperti tanah surga. Terdapat sebuah dataran, ya, ini mirip dengan Atlantis, ramai dengan suara burung dan jenggrek serta teriakan monyet di pepohonan. Nah, ini adalah hutan tropis kalau seperti ini, ada di hutan tropis, ya. Ada banjir besar. Ya. Ini semua tadi, semua ini yang menceritakan Sundalandia. Nah, ini berikutnya nih, kaum Asura, ya, seperti yang dibahas oleh Romo Manu beberapa hari yang lalu, ya. Kaum Asura itu ada di banyak tempat yang menyebutkan. Ya. Ini saya sampaikan sebagian saja. Ini lokalisasi dan karakterisasi di Hindia, ya. Hindia itu bukan India, ya. Hindia itu adalah kira-kira Asia Selatan dan Asia Tenggara, antara Indonesia sampai ke India sana, ya. Itu disebut India. Itu di Weda awal disebut dengan Asura atau Asurya. Ada yang bersifat baik, ada yang bersifat jahat. Namun dua-duanya adalah Asura. Yang baik itu namanya Aditya, dipimpin oleh Baruna. Yang jahat namanya Denawa, dipimpin oleh Pitra. Kemudian Weda akhir di India, ya, berubah ini, mengalami personalisasi. Jadi berubah, sifatnya itu berubah. Yang baik disebut dewa, nah, sedangkan Asura sendiri adalah yang jahat. Kemudian juga di Persia, yaitu di pra-Zoroastrianisme atau Zoroastrianisme awal, itu yang baik, ya, itu Ahura. Ya, orang Persia tidak bisa bilang S, ya, sehingga Asura diucapkan Ahura. Sedangkan yang jahat adalah dewa. Ini kebalikan dengan yang di India Weda akhir. Nah, para sejarawan itu beranggapan bahwa pada waktu itu, ya, di Sundalandia itu ada penguasa yang kemudian terbagi menjadi 2 kubu, yaitu kubu Asura dan kubu dewa, ya. Nah, yang di India ini adalah dari kubu dewa, yang di Persia ini dari kubu Asura. Gitu. Maka dianggap baik. Gitu. Kemudian ini mengalami keempat proses tadi pada Zoroastrianisme akhir. Nah, menjadi proses personalisasi Ahura Mazda. Dari Ahura ini menjadi Ahura Mazda. Ada sifat-sifat yang berubah, karakterisasi juga. Ya.
di Buddhisme juga Asura ini adalah golongan makhluk gaib non-dewa, ini sudah mengalami karakterisasi. Di Assyria juga itu ada yang namanya Asyur, yaitu dewa tertinggi, dewa kecepatan militer dan kekaisaran, sudah mengalami karakterisasi. Dan di Mesir kuno itu namanya Asar, Asari, Asar atau Osiris yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, ini adalah dewa tertinggi bersama Horus dan Isis. Ada proses personalisasi dan metaforisasi di Yunani, yaitu dalam kisah Atlantis, yaitu Atlas. Ya. Atlas yang di dalam kisah Atlantis, ya, dengan Atlas yang di mitos Yunani itu berbeda. Artinya aslinya adalah yang di Sundalandia, Asura ini, kaum Asura ini, ya, itu adalah Atlas. Kemudian juga Poseidon, itu dewa utamanya. Ya. Ini adalah personalisasi dan juga metaforisasi dari Varuna, dewa laut, sama-sama dewa laut. Beda dengan Poseidon yang ada di dalam mitos Yunani. Jadi dalam kisah Atlantis itu namanya sama, tapi karakternya beda. Kemudian arketipnya adalah ada kelompok penguasa di masa awal, yaitu di Sundalandia, yang terpecah menjadi dua kubu yang bermusuhan. Nah, berikutnya adalah bangsa Fenisia. Ini legenda di Mediterania. Langsung saya sampaikan arketipnya saja. Bangsa Fenisia adalah pedagang maritim di Laut Mediterania, yaitu pada abad ke-15 sampai ke-3 sebelum Masehi. Dikenal pandai mengarungi Samudra Hindia. Barang yang diperdagangkan adalah khas Nusantara. Pandai membuat kapal, membuka perkebunan kayu di Lebanon. Memiliki secara genetik ya, memiliki haplogroup M70, yaitu turunan dari haplogroup K2. K2 ini adalah ada di Asia Tenggara. Banyak kata yang mirip bahasa suku Rejang di Bengkulu. Pencipta alfabet dan merupakan induk semua alfabet di seluruh dunia. Jadi asalnya dari Sundalandia, ya, kemudian berdagang di Laut Tengah sana, ya. Namun tidak ada yang tahu asalnya dari mana. Tapi dari arketipnya ini jelas bangsa Fenisia ini berasal dari Sundalandia atau Nusantara. Nah, ini adalah studi saya tentang alfabet Fenisia dengan yang lainnya. Ini adalah Venesia seperti ini. Saya coba balik juga, ya. Dan ini diturunkan dari Mesir. Nah, jadi protonya itu adalah prototipenya adalah dari Mesir. Nah, saya bandingkan dengan alfabet di Sumatera, yaitu Lampung, Rejang, Rincong, dan Karo. Juga di Sulawesi Lontara, di Flores Lota, Bayan di Filipina, Kawi di Jawa, Palawa dan Brahmi di India. Nah, ini bisa kita lihat bahwa alfabet Fenisia ini lebih mendekati ke alfabet Sumatera dan paling dekat adalah dengan alfabet Rejang. Artinya ada hubungan dekat ya, dibandingkan dengan aksara dari India, ya, ini jauh malah Rejang ini, malah jauh dari yang dari India. Ya, gitu. Ya. Baik, yang berikutnya ini adalah tentang budidaya dan budaya. Ini ada banyak sekali, saya tidak bisa menjelaskan satu-satu. Budidayanya dan budaya ini berasal dari Sundalandia. Ya. Ada yang masih dalam tahap studi, masih sedikit sekali bukti-buktinya, namun ada yang kuat, ada yang lemah, namun secara keseluruhan kalau kita gabung akan menunjukkan pada asal-usul yang sama. Antara lain adalah kelapa, tulup, tenun ikat, kain kulit kayu, kentongan, kertas, padi, pisang, tebu, ubi jalar, cabai, jagung, kopi, rempah, kamper, kayu manis, kemenyan, labu botol, tanah hitam, ayam, sapi, anjing, babi, perahu layar, piramida, pembuatan piramida. Nah,
Itu semua jejak-jejak tadi, kalau satu persatu jejaknya atau arketipnya tidak terlalu jelas, maka akan lemah. Namun setelah digabungkan semuanya, tadi itu kalau digabungkan semua dan memiliki konvergensi atau konkordansi, maka inilah yang disebut dengan konsiliensi. Di konsiliensi adalah atau disebut dengan konvergensi bukti atau konkordansi bukti adalah di dalam sains dan sejarah suatu prinsip bahwa bukti dari sumber independen yang tidak terkait dapat mengerucut pada kesimpulan yang kuat. Jadi saling bukti-bukti tersebut harus saling dikaitkan. Artinya kalau dalam puzzle itu saling disusun ya, sehingga nyambung. Ya, pola gambarnya nyambung ya, itu menjadi kuat. Tapi kalau satu puzzle aja itu bisa sangat lemah gitu. Ketika banyak sumber bukti saling menguatkan atau konkordansi, bersifat konkordansi, kesimpulannya menjadi sangat kuat, bahkan ketika sumber bukti individualnya lemah. Jadi walaupun ada yang lemah, tapi kalau disambungkan dengan lain itu mengalami konkordansi, maka menjadi secara keseluruhan akan menjadi sangat kuat. Nah, prinsipnya adalah didasarkan pada kesatuan pengetahuan, yaitu mengukur hasil yang sama dengan beberapa metode yang berbeda, harus mengarah pada jawaban yang sama. Jadi tidak ada yang bertentangan, gitu kira-kira. Nah, yang saya ungkapkan tadi semuanya menunjukkan konsiliensi atau konvergensi atau konkordansi bahwa Sundaland itu adalah awal dari peradaban manusia yang kemudian dibawa peradaban tersebut dan dikembangkan di daerah di wilayah masing-masing. Demikian paparan singkat saya. Selanjutnya saya akan terima kasih dan waktu saya kembalikan ke moderator untuk selanjutnya tanya jawab saya kira.